Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andianto Patak. Di video ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua cara memanen metadata dari berbagai platform menggunakan software Publish or Perish. Software ini gratis. Saya menggunakan Windows. Saya download for Windows. Kemudian saya klik installer. Save. Saya klik 2 kali. Yes. Next. Centang tanda setuju. Next lagi. Install. Finish. Nah, platform ini, metadata yang ada dalam platform ini, kita bisa download. Jadi metadata itu adalah data kepustakaan berisi tahun, tahun terbit, penulis, nama penerbit, nama jurnal, nama buku. Hanya di video ini saya tidak mempraktekkan cara panen metadata Web of Science, karena ini butuh akses berlangganan, berbayar ya. Kalau Scopus dengan Microsoft Academic, di akhir video ini akan saya tunjukkan kita harus mendapatkan dulu API untuk mengakses Microsoft Academic dengan Scopus. Apa itu API? Jadi API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface, perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. Jadi sebentar untuk mengakses metadata atau memanen metadata dari Microsoft Academic dengan Scopus, kita terlebih dahulu registrasi API. Kita latihan dulu mengakses atau memanen metadata dari Crossref. Misalnya keywordnya online learning environment. Kita pilih tahun terbit 2019, 2020. Search. Saya klik di satu metadata, lalu tekan Ctrl A, kemudian save result, klik kiri save result. Jadi tadi di sini klik kanan, lalu save result. Sorry, tidak perlu klik kiri ya, save result.
arahkan kursor ke kanan, terus ke bawah. Di RIS ini kita klik kiri. Jadi ekstensi ini yang dibaca oleh salah satu ekstensi yang dibaca oleh Mendeley dan reference manager lain. Saya klik. Saya kasih tanda OLE, save. Kita kembali ke halaman utamanya, jadi saya delete dulu ini. Berikutnya, kita latihan panen metadata Google Scholar. Ya. Kita coba keyword lecture assessment practice, tahun yang sama, 2019-2020, search. Kalau kita perhatikan di sini maksimum 1000 metadata kita bisa panen ya. Karena ini hanya latihan, saya cancel. Ketika di cancel, metadata terakhir yang di panen tadi berhenti sampai di situ, tidak membatalkan metadata sebelumnya. Saya klik di satu metadata, lalu Ctrl A. Klik kanan, lalu arahkan kursor ke Save Results. Kemudian arahkan kursor, geser mouse-nya ke bawah, ke kanan, kemudian ke bawah. Kembali ke Risk Manager. Kita simpan sebagai LAP. Save. Saya klik. Saya hapus lagi. Kita coba mengambil metadata dari profil penelitian seseorang yang misalnya kita mau kutip papernya, tapi kita simpan dulu. Nanti pada saat kita menulis, kita rasa paper mana yang sesuai, baru kita kutip. Nah, untuk mengetahui ID-nya, kita harus masuk dulu di Google Scholar seseorang yang kita mau ambil metadatanya. Misalnya saya contohkan akun Google Scholar saya. My profile. Yang kita butuhkan itu profile ID. Jadi profile ID Google Scholar saya sesudah tanda sama dengan dan sebelum simbol dan. Jadi di link profil
Google Scholar saya, ID-nya adalah sesudah sama dengan dan sebelum simbol dan. Saya Ctrl C, saya copy ya. Lalu paste di sini. Kemudian klik find a profile. Ya, ini semua metadata di akun atau di profil Google Scholar saya. Saya klik kiri di satu metadata, lalu Ctrl A, kemudian klik kanan, geser mouse ke atas di Save Results, geser kanan ke bawah, Risk Manager, AAP Profile. Kemudian saya close saja dulu supaya bersih tampilannya. Nah, sekarang sudah berapa tadi yang kita simpan? OLE, LAP, Profile. Oke. Sekarang kita masuk di panen metadata Microsoft Academic. Nah, ini yang butuh API. Jadi kita registrasi dulu. Misalnya saya mau telusuri student writing skill. Tidak apa-apa, kita masukkan dulu keywordnya supaya muncul nanti instruksi untuk mendapatkan API. Ya, sebelumnya saya sudah daftar, tapi saya hapus supaya bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana caranya. Saya klik go to Microsoft Academic website. Nah, di tahap ini kita klik sign up now. Sebelumnya saya sudah punya akun, tapi saya hapus dulu supaya muncul proses ini. Di contoh ini saya menggunakan akun Microsoft saya.
Masukkan lagi. First name. Last name. Lima R 4 N Q 5 X W. 5R 4 N Q 5 X W. Setuju? Sign up. Klik resend verification email. Ya, terkirim ke email saya. Kita cek email dulu untuk konfirmasi. Ya. Kita klik link konfirmasinya. Oke, berhasil. Ya. Kemudian kita klik subscribe. Saya pilih Project Academic Knowledge. Kemudian subscribe. Confirm. Saya tampilkan dulu, show. Oke, saya dismiss saja. Ucapan selamat ya dari Microsoft Research API. Saya copy. Lalu paste di sini. Kemudian klik OK. Kita restart dulu ya. Kita cari mana tadi publish or perish. Publish.
Saya pin to taskbar supaya mudah diakses. Ya. Microsoft Academic saya hapus dulu. Dan saya klik kembali. Misalnya saya mau mencari tema tentang student plagiarism practices 2019-2020 search. Ya, otomatis terbaca tadi API-nya ya. Terlalu sedikit. Misalnya 2015-2020 search. Ya. Saya klik kiri, kemudian klik kiri, Ctrl A, klik kanan, geser kursor ke atas, kemudian kanan bawah List Manager. Ini tadi Student Plagiarism Practices. Saya klik Save. Lalu saya hapus lagi untuk kembali ke halaman utama. Sekarang kita panen metadata Scopus. Jadi inilah inti video ini, memanen metadata Scopus. Kita klik. Saya mau mencari referensi tentang student writing skill 2019-2020 search. Sebelumnya saya sudah daftar dan dapatkan API, tapi saya hapus supaya proses ini bisa muncul. Saya klik go to Elsevier. Jadi kita masuk di webnya Elsevier Developer Portal. Kita pilih My API Key. Lalu create API Key. Kemudian kita kasih label. Misalnya API Scopus ya. Saya masukkan alamat blog saya. Setuju. Setuju.
Oke, submit. Nah, API key-nya adalah ini. Saya copy, bawa ke sini, paste, oke. Kita ulangi. Misalnya dua ribu 2020 search. Ya, berhasil. Maksimum 200 metadata kita bisa panen di Scopus. Kita tunggu ya sampai selesai. Klik kiri, Ctrl A, klik kanan, mouse diarahkan ke atas, kanan, RIS, ini tentang SWS, save. Jadi teman-teman, kita sudah berhasil panen metadata dari berbagai platform, Crossref, Google Scholar, bahkan tadi kita juga praktek panen metadata di profil ID Google Scholar seseorang. Di video ini saya contohkan profil ID saya sendiri. Kemudian Microsoft Academic dan Scopus. Sayang sekali saya tidak bisa tunjukkan Web of Science karena ini harus berlangganan. Ini akses berbayar ya. Nah, metadata tadi yang kita sudah save di desktop itu kita bisa bawa ke Mendeley atau reference manager lain. Kita tunggu muncul Mendeley desktop. Saya buat satu folder, publish or perish. Kemudian video latihan tadi ini ya, saya hapus dulu. Ctrl A, saya klik, lalu tekan, tahan, saya tarik, saya lepas di sini. Ini namanya drag and drop. Saya lepas. Ya.
metadata yang kita panen tadi semua masuk ke sini. Ada satu yang terlacak PDF-nya. Mungkin karena sebenarnya metadata tadi yang masuk ke sini itu sebenarnya ada PDF-nya di sini, map application. Jadi ada satu yang terlacak full text-nya. Sekian video tutorial panen metadata Scopus. Semoga bermanfaat. Maju terus publikasi Indonesia. Sekian. Jangan lupa, jika Anda suka video ini, silahkan klik like, berikan komentar, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.